Baik, di video kali ini kita akan bahas selektor CSS yaitu pseudo class. Pseudo class ini digunakan untuk menyeleksi ya bagian HTML yang tidak terlihat. Seperti namanya pseudo class atau kelas semu begitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Kita bisa langsung saja praktekkan. Teman-teman buka Visual Studio Code atau kode editor teman-teman ya. Dan juga buka project yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Lalu kita buat file baru, kita kasih nama pseudo class, kemudian HTML ya. Sembunyikan sidebar-nya, kita buat HTML di sini. Belajar pseudo class ya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat tag P di sini. Belajar pseudo class. Kita simpan, kita buka, open with live server. Sampai, nah oke. Kita buat seperti ini ya, kode editor dan browsernya. Nah, saya akan kasih contoh terlebih dahulu, contoh pseudo class itu seperti apa. Katakan teman-teman buka misalnya detik ya. Detik seperti ini. Nah, teman-teman pasti akan melihat di sini warnanya itu berbeda dengan yang seperti ini ya, detik news, detik sport detik ini. Ini warnanya sudah berbeda. Ini artinya link ini sudah saya buka sebelumnya ya. Nah, ini salah satu contoh kita menggunakan pseudo class. Pseudo class ini biasanya menggunakan visited link ya. Ketika sudah dikunjungi sebelumnya, maka akan terjadi perubahan seperti ini. Kita contohkan di dalam codingan kita. Contohnya untuk yang pertama ya, kita buat style dulu di dalam tag head-nya. Lalu di sini kita beri selektor P. Nah, di dalam P ini, disinilah kita bisa memberikan sebuah pseudo class atau kelas semu. Di sini untuk cara penulisannya seperti ini ya. Seperti ini, ketika di hover maka akan memiliki misalnya background ya, background color-nya. Background color misalnya merah. Kita simpan di sini. Nah, ini tidak akan berubah apapun ya karena kita belum hover. Hover ini adalah ketika elemen P ini ketika kursornya berada di atas ya. Ketika kita hover maka akan berubah backgroundnya menjadi merah. Kita praktekkan di sini misalnya seperti ini. Nah, ketika kita hover ya, kursor ini berada di atas dari elemen P ini, maka dia akan berubah backgroundnya seperti ini. Selain hover itu tadi, ada lagi pseudo class yang bisa kita gunakan. Kita tulis dulu tag HTML-nya, span di sini. Kemudian kita bisa bilang belajar CSS begitu ya. Untuk supaya tidak bingung, ini kita komentari terlebih dahulu. Kita simpan ya. Oke, belajar CSS. Lalu di sini kita seleksi dulu span. Oke, sebelumnya kita berikan tag A dulu ya. Di sini di dalam span-nya kita berikan tag A. Kemudian kita beri ref. Lalu di sini kita bisa kasih tanda pagar seperti itu terlebih dahulu. Nah, untuk selektor
CSS, teman-teman sudah belajar di video sebelumnya. Kalau di sini ada teks span, kemudian di dalamnya ada tag A, cara untuk seleksinya bukan seperti ini ya. Ini harus kita tambahi lagi. Jadi span ini bisa kita baca. Elemen span, di dalamnya ada elemen anchor gini ya. Seperti ini, lalu untuk seleksinya span yang berada di elemen A seperti itu. Di sini kita bisa kasih warna red misalnya. Nah, untuk yang aktifnya kita kasih di sini. Jadi cara bacanya seperti ini. Carikan CSS, carikan elemen span yang di dalamnya ada elemen A. Kemudian ketika aktif, maka rubah warnanya menjadi merah ya. Jadi ketika dicari, ada nggak nih elemen span ya? Oh ternyata ada, yang di dalamnya ada elemen A juga gitu ya. Maka kita rubah belajar CSS ini ketika aktif menjadi merah. Kemudian kita simpan, ketika kita klik, seperti itu ya. Ketika diaktif dia akan colornya menjadi merah. Tapi kalau misalnya kita rubah ketika di sini visited, ketika pernah dikunjungi, kita akan rubah dia warnanya menjadi merah. Ketika kita simpan, nah benar ya teman-teman, ini pernah kita kunjungi, maka dia akan berubah menjadi merah seperti ini.